Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema bukan urusanmu, ikutlah aku. Teks firman Tuhan terdapat dalam Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 22. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah ibu-ibu merasa gusar atau merasa terganggu? Tentu pernah ya. Gusar dalam hal apakah? Mungkin menunggu lama karena antrian panjang. Mungkin gusar karena omongan orang kepada kita, mungkin gusar karena kemacetan dan sebagainya. Dalam bagian ini Petrus mengalami namanya kegusaran. Kegusaran dalam hal apa? Mari kita melihat apa yang terjadi pada diri Petrus. Yang pertama, rasa ingin tahu yang diungkapkan. Tuhan Yesus setelah sarapan berjalan bersama Petrus dan Yohanes mengikuti di belakang mereka dalam jarak yang tidak terlalu jauh dan masih dalam jangkauan pendengarannya. Namun apa yang Petrus lakukan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, ketika Petrus menoleh, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Tuhan Yesus yaitu Yohanes sedang mengikuti Petrus dan Tuhan Yesus. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan orang ini?" Petrus meminta Yesus untuk menceritakan kepadanya bagaimana Yohanes nantinya akan mati. Mungkin kedengarannya seperti pertanyaan tulus yang datang dari rasa keprihatinan yang tulus. Namun sebenarnya Petrus hanya ingin tahu tentang urusan dan kematian Yohanes. Pertanyaan yang tidak ada urusannya dengan Petrus. Petrus berpikir bahwa ia akan selalu setia mengikuti Tuhan Yesus sampai mati, bahkan matinya mati syahid atau martir. "Tuhan, apakah Yohanes akan setia kepadamu seperti aku, yaitu mati syahid?" Dan tentu saja kita tahu bahwa yang terjadi. Yesus menolak menjawab pertanyaan itu, karena jawaban itu tidak akan membantu Petrus. Kita tahu kisah kematian Yohanes, bahwa kematian Yohanes mati tua di Pulau Patmos. Terkadang kita mengajukan pertanyaan yang mengganggu dan seringkali menjadi bahan untuk perbandingan yang berdosa. Perbandingan berdosa adalah tempat tumbuh dan berkembangnya kecemburuan, kepahitan, iri hati, kesombongan, kemarahan, dan ketidakpuasan. Bahkan bisa menjatuhkan orang lain. Sebagai orang percaya, hendaknya dapat memahami apabila ada orang lain sedang mengalami berkat atau sebaliknya sedang mengalami kesulitan, namun menjadi masalah apabila kita memiliki rasa iri dengan berkat orang lain yang mereka terima atau kita menjadi sombong karena penderitaan mereka. Marilah kita empati kepada saudara kita. Bersukacitalah bersama mereka yang bersukacita, berdukacitalah bersama mereka yang berduka. Kemudian yang kedua, keinginan tahuan dikoreksi. Dalam ayat 22 Yesus berkata, "Jikalau aku menghendaki supaya ia Yohanes tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan itu bukan urusanmu adalah berhentilah memikirkan urusan orang lain dan fokuslah pada dirimu sendiri. Kemudian Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 22, "Ikutlah aku." Ikutlah aku saja. Petrus, jangan khawatir mengenai akhir hidup Yohanes, tetapi fokuslah pada panggilanmu sendiri. Ikutlah Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam poin 2 ini kita diajar untuk fokus atas panggilanmu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah keinginan tahuan teralihkan. Petrus bukan hanya untuk fokus atas panggilannya sendiri, juga fokus kepada karunia-Nya. Yesus mengalihkan rasa ingin tahu Petrus. Orang percaya perlu berhenti mengukur kelebihan karunia atau kurang karunia orang lain kepada Kristus dengan diri sendiri dan mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah memaksimalkan karuniaku? Apakah aku menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan dan mempercayakan kehidupan orang lain sehingga aku kurang memperhatikan iman dan karuniaku? Ibu-ibu dan saya dipanggil fokus kepada karunia kita, untuk taat dan setia kepada Tuhan. Sebagai penutup renungan kita pada hari ini, bersukacitalah bersama mereka yang bersukacita, berdukacitalah bersama mereka yang berduka, dan fokuslah pada panggilanmu, dan fokuslah kepada karunia-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua.